Engkau pernah divonis dokter sakit, dan mungkin sakit yang akut yang mungkin dikatakan tidak mungkin sembuh. Kalau kamu ingat itu, kamu bisa rasa takut. Tapi saya mau katakan, ketika ketakutan itu muncul, katakan, "Hei, aku ini percaya kepada Tuhan." Tidak untuk selama-lamanya. Orang benar itu dibiarkan goyah. Ya. Saudara, saya baca dalam terjemahan lain, kata goyah diganti dengan kata kalah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau, sebab orang jujur tidak dibiarkannya dikalahkan, atau tidak selamanya dikalahkan. Jadi saudara, dengar baik. Kalau saudara hari ini mengikut Tuhan, seolah-olah kamu kalah, atau sedang terpuruk, seolah-olah kamu tidak ada terobosan. Dengar, Alkitab kita berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah keadaanmu itu kepada Tuhan. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu kalah. Mungkin kamu kalah di luar sana. Kamu kalah dengan omongan orang. Kamu kalah di dalam bisnismu. Kamu kalah di dalam keluargamu saat ini. Tapi imani bahwa tidak selamanya begini. Untuk saudara mengerti bahwa tidak selamanya orang benar itu kalah. Dan untuk saudara bisa sampai kepada tadi akhir daripada perjalananmu. Ada beberapa hal yang perlu saudara lakukan. Yang pertama tadi sudah dikatakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Saudara tahu nggak cara menyerahkan khawatir kepada Tuhan? Saudara sebutkan apa yang kamu khawatirkan dan katakan, Tuhan, aku serahkan ini kepadamu. Ada orang yang kadang-kadang khawatir, dari mana nanti duit kalau aku menikah. Ada orang yang kadang-kadang takut, nanti kalau anakku kuliah duitnya dari mana. Nanti kalau anakku menikah uangnya dari mana. Nanti cucuku ini makin besar, apa biayanya. Kadang-kadang kita merasa takut. Ada kalanya itu timbul. Saudara, supaya engkau tidak goyah dalam keadaanmu. Poin yang kedua, dikatakan di sini, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Ini ngatasin rasa takut. Waktu takut, katakan aku percaya. Jadi kalau tadi serahkan menyebutkannya, tetapi poin yang kedua, saudara harus ucapkan kalimat ini. Aku percaya. Amin. Amin. Ada orang yang sakit di dalam tubuhnya. Dikatakan dokter, ini sudah makin melebar kemana-mana. Wah, ini jantungmu sudah mulai lemah. Ini kolesterolmu sudah terlalu tinggi. Oh, ini saraf kejepitnya berbahaya. Kadang-kadang mendengar itu kita takut gak? Takut. Manusiawi pasti ada timbul ketakutan. Tapi Alkitab katakan hari ini, waktu aku takut, aku ini percaya. Jadi ketika saudara dengar ada ketakutan itu, katakan, Tuhan, memang di sini dikatakan dokter ada sakit. Di dalam tubuhku dikatakan dokter, jantungku sudah mulai berkurang fungsinya. Paru-paruku sudah mulai berkurang. Di sini ada saraf kejepit. Tuhan, aku ini merasa takut. Tapi aku percaya Engkau pasti tolong. Engkau pasti sembuhkan. Amin. Waktu aku takut, Yes. aku percaya. Engkau pernah divonis dokter sakit. Dan mungkin sakit yang akut yang mungkin dikatakan tidak mungkin sembuh. Kalau kamu ingat itu, kamu bisa rasa takut. Tapi saya mau katakan, ketika ketakutan itu muncul, katakan, hei, aku ini percaya kepada Tuhan. Hei, aku ini percaya Tuhan pasti tolong. Mendengar kalimat itu, semua intimidasi iblis akan hancur. Saudara, setelah engkau mengucapkan percayamu, poin yang ketiga yang saudara harus lakukan ialah memuji firman-Nya, mengagungkan firman-Nya. Dalam terjemahan lain, yang firman-Nya, yang janjinya ku pegang, ku percaya. Yang firman-Nya ku akui. Makanya saya katakan poin yang ketiga, pengakuan dan pengagungan akan firman. Pengakuan, pengagungan dan pengutipan percayamu kepada firman itu diperlukan supaya engkau tidak goyah untuk selama-lamanya. Jadi saudara tidak akan goyah, tidak selamanya dikalahkan kalau engkau di dalam doamu, engkau mengambil firman. Saya dari dulu sering mengutip Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan katakan apa? Rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi selalu saudara, ketika saya sudah merasa keadaanku buruk, keadaanku seolah-olah tidak menjanjikan, saya katakan Tuhan tidak merencanakan kecelakaan atas hidupku, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Saya yakin suatu hari akan berubah keadaan ini menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Saya ucapkan itu, bukankah engkau yang telah berfirman Tuhan bahwa engkau datang untuk memberikan aku hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tidak mungkin aku terus berkekurangan. Kapan aku menjadi berkat? Itu saudara.
mengutip firman sangat penting.